Pemirsa, Anda masih bersama kami di program Oase Ramadan yang merupakan program rangkaian kemuliaan Ramadan di Metro TV. Dan kita akan masih melanjutkan kebersamaan kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Sangkan mengenai lautan berkah Ramadan. Nah, berbicara soal lautan, saya ingin berbicara sedikit nih dengan Ustadz Abu Sangkan. Ustadz, bicara berkah Ramadan ini, betapa orang ingin merengkuh keberkahan di bulan Ramadan. Sebetulnya ada apa dengan bulan Ramadan dan keberkahan itu, Ustaz? Iya, tadi sudah saya sebutkan dalam ayat yang saya katakan bahwa Allah menaklukkan. Menaklukkan itu artinya Allah bekerja untuk kita. Bukan kita bekerja untuk Allah. Betapa disayanginya kita sebenarnya, semua digelar untuk kita. Maka kita tugasnya menjaga seluruh wilayah negara NKRI ini sampai ujung ke ujung, dan itu yang menentukan adalah tentara-tentara angkatan laut. Kenapa? Seperti katakan Menhan kemarin, kenapa Pak Menhan kok nggak bikin pesawat kapal Indo? Saya ditertawakan, oh dasar Ustadz ini agak on katanya. Kenapa? Lu ngapain bikin kapal Indo? Wong pulau kita itu banyak ribuan kok. Oh iya ya Pak Menhan ternyata Pak Menhan ternyata pinter juga, tak bilang gitu tuh. Malah kemekelen. Saya baru sadar, iya. Ternyata di ujung pulau-pulau itu banyak sekali yang hari ini kita mengambil keberkahannya. Berkah itu apa sih? Saya yang tahu dulu berkah itu kalau habis tahlilan itu bawa berkah dulu. Itu berkat. Berkat itu. Berkat, ya. Ya itu mungkin maksudnya isinya itu. Makanan. Ya. Oh gitu ya? Ya. Ada telurnya segala macam. Nah, barokah. Barokna haulahu. Allah memberikan barokah di sekitarnya Masjidil Haram, di sekitarnya di Masjidil Aqsa. Dengan barokah, apa barokah dan rahmat? Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keberkahan dan rahmat. Apa sih rahmat itu? Gaib. Barokah, gaib. Sesuatu yang gaib tapi bisa kita rasakan. Contoh apa? Sedih. Sedih itu tidak ada suaranya, tidak ada tulisannya. Tapi berpengaruh terhadap wajah kita. Bahagia, sama. Bahagia itu tidak ada tulisannya. Dan orang mencari bahagia. Sampai dicari bahagia itu nggak ketemu. Kita cari menjadi pangkatnya, nggak ketemu juga. Sudah dapat rumah bagus, nggak ketemu juga. Sampai orang menjadi sakit, yang disebut sakit hipis. Yang hari ini kita akan bongkar pelan-pelan. Tapi sebelumnya saya kembali lagi mengucapkan berkah ini, saya ingin kembali lagi nasionalisme kita bangkitkan kembali, bahwa hari ini, hari termasuk menyambut kemerdekaan negara kita, yaitu hari ulang tahun Dirgahayu negara kita. Mari kita sama-sama berdiri. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, berdiri, bersatu dalam semangatku. Semangat. Indonesia, darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Kebiar pelangi jingga, lengan, rawai-rawai rantas, malam-malam putus denganmu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia. Luar biasa. Yang penting kita mengingatkan, karena anak-anak bangsa sekarang ini, anak-anak muda belum sampai terbangkitkan sampai darah tulangnya benar-benar Indonesia. Jantungnya, debarnya belum Indonesia. Maka angkatan
laut ini bisa membantu, membangkitkan kembali ya cita-cita bangsa yang terus diturunkan sampai kepada kita. Dan insya Allah hari ini kita akan mensyukuri berkah itu dengan mempertahankan diri, mempertahankan dan mengembangkan teknologi keangkatan lautan kita, ketentaraan kita, angkatan perang kita. Karena ini diperlukan sekali. Maka hari ini kita ambil berkahnya. Berkah sampai sekarang belum ada wujudnya. Berkah sampai sekarang belum kelihatan bentuknya. Padahal berkah itu sama dengan rasa bahagia. Rasa kelegaan hati. Rahmat itu bisa diturunkan langsung setiap hati-hati manusia. Makanya di waktu hari ini, di akhir Ramadan ini, Allah menurunkan sesuatu yang dilewatkan malaikat. Yang ini diperlukan siapa yang akan menerima Lailatul Qadar itu. Satu, yang pertama, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Allah itu membawa berita yang dikirimkan melalui malaikat. Berita berupa urusan-urusan. Siapakah yang akan menerima utusan ini? Jadi malaikat membawa bingkisan. Berita dari Allah berupa keberkahan yang nilainya mencapai 85 tahun, yaitu 1000 bulan. Siapa contohnya orang mendapatkan berkah itu? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sampai sekarang 100 tahun. Berkahnya sampai sekarang terjadi. Kenapa? Cita-cita beliau membuat negara ini pandai dengan sekolahan dan pendidikannya. Jadi ketika mendapat Lailatul Qadar, Kiai Ahmad Dahlan sudah mencita-citakan di malam akhir Ramadan. Yang tidak memiliki cita-cita. Ketika kita perhatikan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bung Karno, dia duduk merenung tafakkur. Dia duduk di akhir Ramadan mengajukan bahwa saya punya cita-cita ingin menegakkan negara ini dengan benar. Bayangkan Bung Karno tidak punya kawan waktu itu. Bung Karno tidak punya teman. Dan tidak mungkin Bung Karno bikin negara dalam teorinya. Kenapa? Seluruh negara terpecah-pecah dengan negara-negara kerajaan-kerajaan kecil. Setuju betul nggak? Di mana logikanya? Karena kekuatan Lailatul Qadar, kekuatan tafakkur beliau, dia mengajukan diri. Saya bercita-cita ingin menyatukan bangsa ini, negara ini yang tadinya tercabik-cabik dengan itu, maka dengan kekuatan Lailatul Qadar tersatukan negara menjadi negara Indonesia. Iya baik, luar biasa. Pemirsa, kita akan masih melanjutkan kebersamaan kita dan mengkaji mengenai lautan berkah Ramadan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Oase Ramadan.